Rusia, aksi ceroboh Ukraina di Pulau Ular sebabkan kerugian besar. Kiev sejauh ini kehilangan 30 drone, 10 helikopter, 4 jet tempur, 3 kapal perang, dan lebih dari 50 tentara dalam upaya yang gagal untuk merebut Pulau Ular. Kementerian Pertahanan Kemhan Rusia mengungkapkan hal itu seiring perang antara kedua negara yang masih berlangsung sengit. Didorong oleh saran penasihat Inggris, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara pribadi merintahkan serangan itu dan ingin melihat kemenangan pada 9 Mei. Ungkap sumber keamanan dikutip media lokal. Drone serang Bayraktar TB2 yang diimpor dari Turki ditembak jatuh di atas pulau itu pada Selasa 10 Mei. Paparan juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Itu membuat 9 Bayraktar hancur di Pulau Ular sejak Sabtu, ungkap dia. Pasukan Rusia melihat pada Selasa 10 Mei 2022, 3 mayat lagi penyerang Ukraina yang terdampar di pantai, ujar Konashenkov. Dia menambahkan total 27 pasukan khusus dan personel Batalion Nasional Ukraina yang tewas di pulau itu. Selama pengarahan Senin tentang pertempuran di pulau itu, Konashenkov mengatakan pasukan Ukraina telah kehilangan 3 pembom Su-24, 1 pesawat tempur Su-27, 4 helikopter, dan 3 kapal serbu kelas Centaur. Pada Selasa, dia mengklarifikasi bahwa 3 pengangkut pasukan Mi-8 dan 1 helikopter serang Mi-24 ditembak jatuh pada Sabtu. Sementara 6 pesawat lainnya kemudian dihancurkan di dekat Odessa dengan total 10 pesawat. Petualangan ini ternyata menjadi bencana bagi Ukraina, ujar Konashenkov. Dia menambahkan, tindakan public relations rezim Kiev yang ceroboh untuk merebut Pulau Ular pada hari kemenangan mengakibatkan kematian yang tidak berarti pada lebih dari 50 tentara elit Ukraina serta pilot dan awak pesawat dan kapal yang hancur. Konashenkov menyebut upaya untuk mengambil pulau itu sebagai aksi hubungan masyarakat yang tidak masuk akal dari sudut pandang militer. Zelensky secara pribadi merintahkan serangan itu menolak saran staf umum Ukraina, paparan sumber militer Rusia kepada Sputnik. Sumber lain mengatakan kepada TASS bahwa perintah Zelensky datang atas desakan para penasihat Inggris di Kiev. Tujuan dari aksi tersebut adalah mengklaim kemenangan pada tanggal 9 Mei dan secara simbolis menghina parade Moskow yang merayakan kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II oleh Uni Soviet. Pulau yang letaknya strategis itu direbut Angkatan Laut Rusia pada pekan pertama operasi militer. Pemerintah Ukraina dan media awalnya mengklaim 13 pejuang pemberani tewas setelah perlawanan heroik. Padahal faktanya 82 penjaga perbatasan Ukraina menyerah tanpa perlawanan dan muncul hidup-hidup dalam beberapa hari kemudian. Rusia menyerang negara tetangga pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan pengakuan akhirnya Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang diperantarai Jerman dan Prancis dirancang memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim pihaknya berencana merebut kembali kedua republik dengan paksa. Rusia membalas klaim Ukraina yang menyebut telah menenggelamkan kapal perangnya di dekat Pulau Ular atau Pulau Zemlyi di Laut Hitam. Aksi klaim serupa diketahui juga pernah terjadi di awal invasi pada Februari lalu. Dilansir CNN Minggu 8 Mei 2022, Kementerian Pertahanan Rusia melalui juru bicaranya, Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan bahwa pada Sabtu 7 Mei malam waktu setempat, 2 pesawat pembom Su-24 Ukraina dan 1 helikopter Mi-24 Angkatan Udara Ukraina berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Rusia yang menguasai Pulau Ular. Klaim ini berbeda dengan apa yang disampaikan juru bicara administrasi wilayah Odessa Ukraina, Serhiy Braktuk, pada Minggu 8 Mei. Braktuk mengklaim pihaknya berhasil mencegah dan menghancurkan sebuah helikopter Rusia di Pulau Ular pada Sabtu 7 Mei malam waktu setempat. Militer Ukraina pun merilis rekaman yang konon menunjukkan apa yang tampak seperti ledakan di atas pesawat, di mana puing-puing tampak terjatuh. Citra satelit pada Minggu pagi menunjukkan asap membumbung dari pulau tersebut. Braktuk juga mengatakan kapal pendarat dengan kapasitas sekitar 80-100 personel milik Rusia telah ditenggelamkan. Termasuk 2 kapal patroli Raptor, dilaporkan menurut informasi awal, sekitar 40 tentara Rusia telah tewas, tak hanya di Pulau Ular, baik Rusia maupun Ukraina. Juga memberikan tanggapan berbeda terkait serangan di dekat pelabuhan Odessa. Rusia mengatakan mereka telah menjatuhkan drone tempur Bayraktar TB2 di dekat Odessa.
Sementara militer Ukraina mengatakan telah mencegat 2 rudal jelajah yang diluncurkan oleh pesawat Rusia. Bradcock mengatakan bahwa 10 rudal jelajah Rusia telah ditembakkan ke wilayah Odessa pada hari Sabtu lalu. Landasan pacu di bandara utama juga kembali dihantam. Sebuah distrik perumahan juga terkena. Tentara Ukraina kocar-kacir meninggalkan posisi mereka saat menghadapi serangan gencar dari militer Rusia pada Kamis 24 Februari. Rusia mengklaim hal itu dengan menyatakan sejumlah tentara Ukraina telah menyerah dan meletakkan senjata. Moskow menjelaskan angkatan bersenjatanya tidak menyerang kota-kota dan tidak menimbulkan ancaman bagi warga sipil. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis pagi, para pejabat pertahanan Rusia mengatakan intelijen menunjukkan unit-unit tentara dan prajurit Ukraina meninggalkan pos mereka secara massal, meletakkan senjata mereka. Tidak ada bukti langsung yang diajukan untuk mendukung pernyataan para pejabat pertahanan Rusia tersebut. Menurut rilis tersebut, posisi angkatan bersenjata Ukraina yang telah meletakkan senjata mereka tidak diserang. Angkatan bersenjata Rusia tidak menyerang kota-kota Ukraina, tidak ada ancaman bagi penduduk sipil. Moskow mengatakan sejumlah sasaran militer termasuk lapangan terbang, instalasi pertahanan di pesawat terbang Ukraina telah terkena senjata presisi tinggi sebagai bagian dari operasi khusus yang diperintahkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Reznikov meminta warga negaranya mengangkat senjata dalam menghadapi serangan Rusia. Musuh menyerang, tetapi tentara kita tidak bisa dipatahkan, tulis Reznikov di Facebook. Reznikov menjelaskan, siapapun yang siap dan mampu memegang senjata sekarang dapat bergabung dengan pasukan pertahanan teritorial di wilayah Anda. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba telah mengeluarkan pernyataan di mana ia menyatakan Moskow baru saja meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina. Ini adalah perang agresi, Ukraina akan mempertahankan diri dan akan menang, tegasnya. Kuleba menambahkan dunia dapat dan harus menghentikan Putin. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan darurat militer di negara itu, mendesak warga tetap tenang dan tinggal di rumah. Para pemimpin barat telah mengutuk tindakan Moskow dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, Rusia telah menyatakan perang yang direncanakan yang akan menyebabkan kehilangan nyawa dan penderitaan manusia yang sangat besar. Pasukan Rusia melihat pada Selasa 10 Mei 2022, 3 mayat lagi penyerang Ukraina yang terdampar di pantai, ujar Konasenkov. Dia menambahkan total 27 pasukan khusus dan personel Batalion Nasional Ukraina yang tewas di pulau itu. Selama pengarahan Senin tentang pertempuran di pulau itu, Konasenkov mengatakan pasukan Ukraina telah kehilangan 3 pembom Su-24, 1 pesawat tempur Su-27, 4 helikopter, dan 3 kapal serbu kelas Centaur. Pada Selasa, dia mengklarifikasi bahwa 3 pengangkut pasukan Mi-8 dan 1 helikopter serang Mi-24 ditembak jatuh pada Sabtu. Sementara 6 pesawat lainnya kemudian dihancurkan di dekat Odessa dengan total 10 pesawat. Petualangan ini ternyata menjadi bencana bagi Ukraina, ujar Konasenkov.